Bapak Ibu sidang di masalah subuh yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah Ramadan kita pada subuh ini adalah Ustaz Haji Muhammad Fasari LCMA. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas ketentraman yang Allah berikan kepada kita, kebahagiaan hati dan jiwa kita yang dihiasi dengan keimanan yang kokoh, keislaman yang teguh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertingkat salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan ini disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrus sabr. Wa huwa syahrus sabri, kata Rasulullah. Bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Bulan untuk melatih kesabaran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sabru thawabul jannah. Kesabaran itu pahalanya, ganjarannya, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Para ulama mendefinisikan sabar, kemudian mengklasifikasikan sabar itu pada beberapa hal. Sabar disebutkan oleh para ulama itu adalah habsun nafsi. Sabar itu peranannya adalah menahan gejolak jiwa, menahan pemberontakan yang bisa saja dilakukan oleh diri. Maka habsun nafsi, dia memenjarakan hawa nafsunya, memenjarakan dalam hal ini mengendalikan, mengontrol dirinya, jiwanya, sehingga jiwanya itu tetap dalam koridor yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa dan penyempurnaan daripada penciptaan jiwa itu, wa masawwaha. Jadi jiwa itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu stabil, dengan begitu seimbang, sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha di sini artinya fa afhamaha. Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan pelajaran kepada jiwa. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Jalan fujur itu adalah jalan kemaksiatan, jalan kemungkaran, jalan kedurhakaan. Tapi kalau takwa itu adalah jalan ketaatan, kema'rufan. Maka diarahkan, wahai jiwa, nah ini jalannya jalan fujur. Kalau engkau tempuh nanti masuknya ke dalam neraka.
Tujuan akhirnya adalah neraka. Minimal kalau sebelum masuk neraka engkau telah mendapatkan murka. Lalu ada jalan takwa. Jalan takwa itu jalan yang aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipahamkan jiwa itu. Jiwa siapa? Ya jiwa kita, setiap kita. Cuman kita tidak tahu. Kita tidak menyadari kapan pembicaraan itu terjadi. Kapan, kalau ibaratnya kontraknya itu kapan? Kita tidak ada yang tahu. Karena itu adalah sesuatu yang gaib, yang Allah tidak tampakkan kepada kita. Jadi intinya jiwa kita itu pada hakikatnya telah diarahkan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga jiwa itu berperan sebagai mumayyiz, sesuatu yang bisa membedakan, atau ya tamyiz di sini juga bisa artinya furqan. Kayak bulan Ramadan ini nanti, atau bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran itu, Al-Quran itu tujuannya wabayinatim minal huda wal furqan. Furqan itu tujuannya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pedomannya Al-Quran. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat setelahnya itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barang siapa yang menyucikan jiwanya, barang siapa yang senantiasa membersihkan jiwanya daripada noda dan kotoran, aflaha, dia dinyatakan orang yang berhasil, orang yang successful. Dia adalah orang yang sukses. Wa qad khaba man dassaha, tapi ada orang yang pailit, ada orang yang akhirnya gagal. Ada orang yang akhirnya dia itu ya, gagal, tidak berhasil. Siapa? Man dassaha, barang siapa yang mengotori jiwanya atau membiarkan jiwanya itu ternodai, terkotori, dibiarkan begitu saja sehingga dia tidak sadar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang termasuk doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang tadi sama-sama kita aminkan setelah sholat kita tadi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jadi Allahumma ati nufusana taqwaha. Kalau di dalam hadis Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku itu ketakwaannya. Ketakwaan yang telah Engkau ilhamkan dahulu kala. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini, karena sebaik-baik zat yang dapat mensucikan jiwaku ini adalah Engkau ya Allah. Karena kenapa? Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik jiwa ini. Engkaulah ya Allah yang mengatur jiwa ini. Engkau yang maha membolak-balikkan jiwa ini. Hati dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dibolak-balikkan, kadang nanti di atas lagi baik-baiknya, imannya bagus, tiba-tiba yang kurus turun, jeblok ke bawah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jiwa. Jiwa yang kita tahan dengan amal, yaitu sifat sabar tadi. Habasun nafsi. Kita menahan jiwa kita. Untuk apa? Orientasinya kemana? Maka jiwa kita itu kita tahan gejolak-gejolaknya, dorongan-dorongan nafsu yang akan mempengaruhinya. Jadi jiwa itu dia semacam mesin, semacam generator. Nanti ada pemantiknya. Pemantiknya itu namanya syahwat atau hawa. Jadi kalau syahwat, manusia itu semuanya bersyahwat. Nanti ada hawa yang lebih dalam lagi, yaitu motivasi, dorongan. Jadi kalau ada hawa itu ya biasanya kalau dalam hati gitu ya. Jadi dia langsung terfikir. Kemudian dengan itu mendorong jiwa itu untuk bisa menjadi generator tadi, penggerak, pembangkit. Pada akhirnya apa? Terkoneksikan ke otak. Kemudian dari otak sebagai pimprunya, sebagai pemimpinnya. Kemudian suruhnya tangan, buat ini, kaki pergi ke sana, mata silakan lihat-lihat. Tergantung nanti apa yang dilihat sesuai dengan
apa yang didorong tadinya. Jadi sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, pertama habasun nafsi, kita menahan jiwa kita fi ta'atillah, ala ta'atillah, dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jiwa itu apakah bisa bergejolak saat sedang menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau ketaatan atau ketakwaan itu menyebabkan jiwa tadi menjadi lebih stabil. Nah, sekarang coba kita lihat. Ketika dari luar sana atau bahkan dari dalam kita ada godaan-godaan hawa yang kita sebutkan, syahwat tadi yang kita ceritakan, maka biasanya ada orang yang sedang menjalani ketakwaan, kadang-kadang dia cepat merasa bosan, kadang-kadang dia cepat merasa lelah, merasa capek, atau kadang berkeinginan untuk menunda suatu ibadah tertentu. Karena kenapa? Ada dorongan tadi. Maka kalau seandainya dia berlaku sabar dalam ketaatan, sabar di dalam beribadah, dia tetap duduk di situ, dia tetap beristiqamah di situ, konsisten, dan dia pegang komitmen supaya ibadahnya tuntas paripurna. Jadi nggak mau bergeser kemana dulu. Nah, itu peran daripada istiqamah. Mudah-mudahan kita semua ini adalah hamba-hamba yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah. Nah, jadi sabar dalam ketaatan. Jadi puasa pertama sampai puasa 29 atau puasa 30 itu kita sabar. Ini puasa ini melatih kesabaran kita. Karena kenapa? Mau nggak mau kita harus tiap hari berpuasa. Kalau kecuali orang-orang yang berhalangan itu lain cerita, yang berunsur itu lain. Ini yang sehat, bugar, yang masuk kategori syarat wajib orang berpuasa, Islam dia, dan rukun syarat-syarat yang lainnya. Maka setiap hari kita melakukan ibadah puasa, yaitu untuk melatih kesabaran kita. Kalau dalam bulan ini sukses, nanti insya Allah bulan-bulan setelahnya itu juga akan sukses. Karena kenapa? Terlatih kita untuk konsisten dalam beribadah. Kemudian ada sabar dalam menghindarkan menghindari kemaksiatan. Maksiat itu kan lezat. Maksiat itu enak. Memang makanan syahwat kita itu, makanan jiwa kita itu. Tadi kita sebutkan di dalam firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pahamkan ada jalan kemaksiatan, ada jalan ketakwaan. Di dalam Al-Quran ketika disebutkan sesuatu lebih dahulu daripada yang lainnya. Jadi di sini kan disebutkan kemaksiatan dulu baru ketaatan. Karena potensi nafsu manusia, jiwanya itu yang kemaksiatan itu. Keinginan jiwa kita memang ke sana, meskipun nanti kadang kembali lagi ke ketaatan. Karena ada kemurnian fitrah di dalam jiwa kita itu. Tapi keinginan dia, orientasi dia memang kepada kemaksiatan. Makanya kita katakan tadi, kemaksiatan itu lezat, enak. Bagi orang ahli maksiat itu enaknya luar biasa. Bagaikan orang-orang yang taat yang merasa nikmat sekali dengan ketaatannya. Jadi kalau orang yang memang sudah ahli Al-Quran, setiap bacaan Al-Quran yang dia bacakan, yang dia dengarkan, nikmatnya luar biasa. Dia hayati, dia tadabburi Al-Quran itu. Setiap hurufnya dia selami maknanya, sampai dia mendapatkan makna yang mempengaruhi jiwanya. Jadi sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perkara kemaksiatan kita bisa tahan nafsu kita dalam bentuk kesabaran tadi. Jadi sabar dalam konteks yang umum. Jadi bukan sabar itu dikatakan sabar kalau lagi emosi, sabar itu kan. Itu sabar itu juga berperan ke arah sana. Karena kenapa? Namanya emosi tadi adalah dorongan jiwa. Nanti ada disebutkan oleh para ulama itu wan nafsu fiha quwwatani. Jiwa itu ada dua powernya, ada dua kekuatannya.
Yang pertama quwwatul iqdam, dan yang kedua quwwatul ihjam. Quwwatul iqdam itu adalah kekuatan untuk iqdam itu mendorong. Jadi kekuatan untuk mendorong. Saya mendorong itu ya. Kekuatan untuk mendorong kita. Jadi ada jiwa kita itu yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam konteks ini adalah quwwatul iqdam masrufah ila ma yanfa'u. Jadi daya dorong tadi itu tujuannya kepada sesuatu yang dapat bermanfaat bagi dirinya. Jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi berarti kebaikan, dorongan kepada kebaikan. Jadi daya dorong untuk kebaikan. Tapi ada quwwatul ihjam, itu kekuatan untuk menahan, kekuatan untuk membentengi dari apa? Dari amma yadurru, imsakan amma yadurru, menahan diri daripada sesuatu yang berbahaya, memudaratkan. Jadi sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi kita katakan, kalau pada kemaksiatan tadi mampu kita bersabar, kita bentengi atau kita tahan nafsu kita, maka itu adalah hakikat kesabaran yang nomor 2 tadi. Ada pula nanti kesabaran aplikasinya pada suatu keadaan yang menimpa seorang hamba, kemudian dia bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kan semua kita ini kan ditimpakan musibah oleh Allah. Musibah itu ya sesuatu yang mengenai kita itu musibah. Maka nanti para ulama mengatakan yang namanya musibah tak selama-lamanya itu adalah yang buruk-buruk. Jadi kalau sekarang kita bilang, oh musibah itu, berarti musibah itu apa? Berarti sesuatu yang buruk. Para ulama secara bahasa menyebutkan musibah itu ma asabana fahuwa musibah, sesuatu yang menimpa kita berupa kebaikan maupun keburukan itu adalah musibah. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu sesuatu menimpa kita adalah musibah. Dan musibah itu ada maknanya, ada ibrahnya. Dan itu adalah ketetapan Allah, takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahan jiwa kita agar dia tidak bergejolak, agar dia itu tidak menyeleweng, memberontak. Ya kan kalau orang yang sedang ditimpakan musibah misalnya, berat sekali, menangis berhari-hari, atau sakit hatinya luar biasa, atau dia tidak menerima, tidak rida, maka itu kan orang yang akhirnya tidak bisa mengontrol jiwanya. Padahal hal yang baru saja dia alami itu adalah ketetapan Allah. Kan bukan karena ulah manusia yang manusia itu memiliki peranan untuk memberikan kemudaratan. Memang Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Jadi semua yang berlaku di sini kan ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjumpaan kita ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, ada banyak sisi daripada kesabaran yang bisa kita terapkan. Dalam hal ini bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita. Sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah ungkapan itu. Saat ada yang terpancing emosi, biasanya kalau kita menasihati orang tersebut, ya saudaraku bersabarlah, kita sebutkan kepada orang, sabar. Kalau ada yang dimusuhi, ada yang dibenci, maka kita katakan sabar. Hari ini benci, mungkin besok akan sayang. Hari ini musuh, insya Allah besok akan berteman. Kalau ada yang sedih, maka pelipur laranya itu adalah kesabaran. Orang yang sedang sedih, maka obatnya adalah sabar. Ada yang sakit, maka pengurang nyerinya itu adalah kesabaran. Saat ada yang diuji dengan sempitnya rezeki, maka kata sabar itu yang akan melapangkan kehidupannya. Orang yang sempit rezekinya, tapi Allah akan lapangkan apabila dia itu bersabar. Kan dikatakan oleh para ulama itu, sabar itu seperti kuda yang berlari kencang yang tidak pernah jatuh, atau seperti pedang yang sangat-sangat tajam dan tidak tumpul. Kemudian sebagai tentara yang senantiasa menang
dan tidak pernah kalah. Sabar itu adalah benteng kokoh yang tidak pernah tertembus dan hancur. Ketika seorang memiliki kesabaran, berarti jiwanya itu kuat, jiwanya itu teguh. Dan orang yang melakukan kesabaran itu, dan puasa ini Masya Allah melatih kita untuk sabar. Apabila kita menjadi orang yang sabar, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ganjarannya, akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan balasan yang tidak terhingga. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita inginkan surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kontrol, kita kendalikan jiwa kita, yaitu dengan kita bersabar, baik itu bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar kita dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sabar kita terhadap gunjingan-gunjingan orang, perilaku yang menyakiti hati kita. Ketika kita sabar, ya Allah, kuat saya insya Allah. Meskipun saya itu selalu ditekan-tekan, selalu itu digunjing, disudutkan, maka insya Allah kalau jiwa saya kuat, maka senantiasa jiwa saya ini di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kali ini menambah kesabaran kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya Allah Subhanahu wa taala, persilahkan jiwa yang tenang mutmainnah itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.